Perkenalkan, nama saya Melva Arsigres Busdalahi dengan NIM C1C0211036. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan materi aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Materi yang pertama adalah fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal. Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Yang keenam, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran yaitu ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Controller dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses manusia dari penyusunan anggaran ini. Yang kedua adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Sebaiknya dijelaskan bahwa manajemen berdasarkan pengecualian tidak menganggap bahwa hanya varians yang tidak menguntungkan saja yang perlu diinvestigasi, melainkan manajemen sebaiknya memperhatikan varians yang tidak menguntungkan terlebih dahulu. Sebenarnya, untuk menjaga efisiensi dalam operasi, baik kinerja di atas standar maupun di bawah standar harus diakui dan diinvestigasi. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil yaitu yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Materi selanjutnya yaitu tentang konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu sebagai konsekuensi disfungsional. Seperti yang pertama itu rasa tidak percaya. Alasan dari rasa tidak percaya ini didasarkan pada keyakinan penyelia bahwa yang pertama, anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor eksternal. Yang kedua, anggaran mencerminkan variabel kualitatif seperti pengetahuan mengenai tenaga kerja, kualitas bahan baku, dan efisiensi mesin secara tidak memadai. Yang ketiga, laporan anggaran menekankan pada hasil bukan pada alasan. Yang keempat, anggaran mengganggu gaya kepemimpinan penyelia. Yang kelima, anggaran cenderung untuk menekan pada kegagalan. Nah, yang kedua itu tentang resistensi. Banyak orang menjadi terbiasa dengan cara-cara tertentu untuk melakukan segala sesuatu dan dengan cara-cara tertentu untuk memandang kejadian, serta tidak tertarik untuk berubah. Suatu tantangan bagi manajemen untuk mengatasi resistensi untuk berubah ini dan untuk berhasil memperkenalkan inovasi yang meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga adalah konflik internal.
Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit, jika tidak mungkin untuk dicapai. Hal tersebut menimbulkan kebencian kepada manajemen dan juga kepada anggaran. Yang keempat adalah efek samping lain yang tidak diinginkan. Tekanan anggaran adalah lebih bahaya bagi penyelia yang bertanggung jawab untuk memenuhi target tertentu. Oleh karena penyelia seringkali tidak mampu melimpahkan tanggung jawab ini kepada bawahan. Mereka akhirnya melakukan berbagai tindakan yang disfungsional. Yang salah satunya adalah mendistorsi proses pengukuran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara manipulasi secara terang-terangan terhadap data atau membuat keputusan operasi yang meningkatkan kinerja yang segera, tetapi dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut dikenal dengan budaya atau iklim organisasi. Ukuran dan struktur gaya pemimpinan, jenis sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan dari suatu organisasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di masa perencanaan terjadi. Lingkungan kerja atau budaya organisasi memengaruhi perilaku sehingga memengaruhi proses perencanaan. Perilaku manusia bersifat adaptif dan berbeda dari satu lingkungan kerja ke lingkungan kerja lainnya. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, serta pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan. Struktur organisasi mengacu pada hubungan formal dan informal antara para anggota organisasi. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X diterapkan pada fungsi perencanaan, di mana teori ini mengimplikasikan bahwa anggaran akan disusun oleh manajemen puncak dan dikenakan pada manajemen tingkat bawah. Dengan demikian, dalam gaya kepemimpinan otoriter, anggaran dipandang sebagai alat pengendalian manajemen yang didesain untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap harapan dari manajemen puncak. Dalam fase tindak lanjut, varians anggaran akan diinvestigasi oleh pengontrol atau direktur perencanaan dan bukannya ditangani sebagai fungsi line. Yang keempat, stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas, dan mungkin proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Konsep-konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran: yang pertama, tahap penetapan tujuan; yang kedua, keselarasan tujuan; yang ketiga, partisipasi; yang keempat, manfaat partisipasi; yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi; yang keenam, tahap implementasi; yang ketujuh, pengkomunikasian anggaran; yang kedelapan, kerjasama dan koordinasi; yang kesembilan, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja; dan yang terakhir adalah laporan-laporan kinerja. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.